Pernah tidak kamu melihat seorang anak yang makannya lahap, porsinya besar, orang tuanya juga sudah memberikan suplemen terbaik, tapi badannya tetap kurus? Atau mungkin anak itu terlihat lesu terus padahal jam tidurnya cukup. Kita sering berpikir, mungkin bawaan metabolisme. Atau mungkin dia cuma anak yang aktif. Tapi pernah terpikir tidak kalau nutrisi yang masuk itu sebenarnya tidak pernah sampai ke tubuh anak itu sepenuhnya? Itu poin yang menarik. Kita seringkali menyalahkan metabolisme, padahal ada pencuri yang sedang bekerja di dalam sana. Dan pencuri ini bukan metafora, tapi makhluk hidup nyata. Kita sedang bicara soal kecacingan. Masalah yang sering dianggap sepele, dianggap penyakit zaman dulu atau penyakit orang miskin, padahal realitanya jauh lebih menakutkan dari itu. Bener, rasanya kalau dengar kata cacingan, gitu, imajinasi kita langsung lari ke daerah kumuh atau sanitasi yang sangat buruk. Padahal di lingkungan perkotaan yang katanya bersih pun, kasus ini masih tinggi. Kenapa bisa begitu? Apakah cacing ini berevolusi jadi lebih pintar atau kita yang sebenarnya lengah? Bukan cacingnya yang jadi jenius, tapi kita yang sering meremehkan mekanisme biologis mereka. Coba bayangkan begini, cacing itu terutama jenis soil transmitted helminths atau cacing yang ditularkan melalui tanah mereka adalah ahli survival yang paling tangguh di dunia. Telur mereka mikroskopis. Kamu tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Telur ini bisa menempel di sela-sela kuku anak yang terlihat bersih, di mainan, atau bahkan di sayuran mentah yang pencuciannya kurang sempurna. Jadi, ketika kita bicara soal kota yang bersih, kita sering lupa bahwa anak-anak tetaplah anak-anak. Mereka mengeksplorasi dunia dengan tangan mereka, dan itulah pintu gerbang utamanya. Jadi ini semacam invasi senyap ya? Tepat sekali, invasi senyap. Begitu masuk, mereka tidak langsung bikin heboh. Mereka tidak langsung bikin anak demam tinggi seperti virus flu. Mereka tenang, mereka ngontrak di usus. Dan disinilah letak bahayanya. Mereka tidak membunuh inangnya, tapi mereka memalak inangnya. Memalak, istilah yang menarik. Maksudnya mereka mengambil pajak dari makanan yang dimakan si anak. Betul, bayangkan usus anak itu seperti jalan tol logistik. Makanan masuk, dipecah jadi nutrisi, lalu diserap darah untuk dikirim ke otak, ke tulang, ke otot. Nah, cacing-cacing ini seperti cacing gelang atau cacing tambang mereka mencegat di tengah jalan. Mereka mengambil karbohidratnya, proteinnya, dan yang paling parah, mereka menghisap darah. Cacing tambang itu vampir kecil. Mereka menempel di dinding usus dan menghisap darah setiap hari. Akibatnya apa? Anak mengalami anemia defisiensi besi. Wah, ini yang ngeri. Kalau sudah bicara anemia pada anak, dampaknya bukan cuma lemas kan? Ini hubungannya langsung ke kognitif, ke kecerdasan. 100%. Ini yang sering luput dari perhatian orang tua. Kita sibuk kasih les matematika, les bahasa Inggris, tapi kalau kadar zat besi di otak anak rendah gara-gara disedot cacing, kemampuan sinapsis otak untuk menyambung informasi itu jadi lambat. Anak jadi susah konsentrasi, sering mengantuk di kelas, dan daya ingatnya lemah. Jadi, cacingan ini bukan cuma masalah perut buncit, ini adalah ancaman bagi masa depan intelektual anak. Bisa dibilang, cacingan adalah salah satu penyebab stunting dan penurunan IQ yang paling bisa dicegah, tapi paling sering diabaikan. Mendengar itu rasanya ironis sekali. Kita investasi besar-besaran untuk pendidikan, tapi fondasi biologisnya digerogoti. Tapi ada satu hal yang bikin aku penasaran. Gejalanya kan seringkali tidak terlihat jelas. Banyak orang tua baru sadar anaknya cacingan pas cacingnya keluar, lewat tinja atau muntah. Itu kan sudah fase parah. Ada tidak sih tanda-tanda halus yang sebenarnya lampu kuning tapi sering kita lewatkan? Ada, dan ini sering disalahartikan sebagai kebiasaan buruk. Contohnya, anak yang sering menggaruk area pantat, terutama di malam hari. Itu tanda klasik cacing kremi yang sedang bertelur di area anus. Anak jadi gelisah tidurnya, sering terbangun. Akibatnya besok paginya, dia cranky atau rewel. Orang tua pikir anaknya nakal atau cuma kurang tidur biasa, padahal dia sedang diserang. Atau tanda lain seperti pica, keinginan memakan benda yang bukan makanan, seperti tanah atau pasir. Itu sebenarnya sinyal tubuh yang berteriak kekurangan mineral karena sudah dicuri cacing tadi. Pica, jadi kalau ada anak makan tanah, itu bukan karena dia iseng, tapi insting tubuhnya mencari mineral yang hilang. Itu menyedihkan sekaligus menakjubkan bagaimana tubuh bereaksi. Tapi bicara soal pencegahan, rasanya saran standar selalu cuci tangan pakai sabun dan minum obat cacing 6 bulan sekali.
Apakah itu cukup? Maksudku, kalau lingkungannya masih penuh telur cacing, bukankah itu lingkaran setan? Itu dia kuncinya. Obat cacing itu fungsinya mematikan cacing dewasa dan melumpuhkan larvanya saat itu juga. Tapi obat cacing tidak memberikan kekebalan. Besoknya anak main tanah lagi, lupa cuci tangan, ya masuk lagi telurnya. Siklusnya berulang. Jadi, minum obat cacing rutin itu wajib sebagai control mechanism, semacam reset button, tapi pertahanan utamanya adalah perubahan perilaku. Dan ini susah. Mengubah kebiasaan memotong kuku seminggu sekali, membiasakan pakai alas kaki bahkan di halaman rumah sendiri kalau tanahnya lembab itu tantangan budaya. Tantangan budaya menarik. Apa maksudnya ada budaya kita yang justru mendukung cacingan? Bukan mendukung secara sengaja, tapi ada miskonsepsi. Misalnya anggapan berani kotor itu baik. Memang, anak perlu terpapar bakteri untuk imunitas, tapi tidak dengan parasit. Parasit itu beda liga. Mereka bukan melatih imun, mereka membebani imun. Lalu ada juga kebiasaan di beberapa daerah di mana sanitasi air bersih masih kurang. Telur cacing itu tangguh, bisa bertahan di tanah yang lembab selama berbulan-bulan. Jadi, kalau sanitasi lingkungan tidak dibereskan, kita seperti menguras air banjir dengan sendok makan. Jadi ini masalah sistemik juga ya. Bukan cuma salah orang tua yang malas cuci tangan anak. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lebih luas, dampak sosial ekonominya besar sekali kalau satu generasi terhambat pertumbuhannya gara-gara cacing. Sangat besar. Bayangkan sebuah negara di mana 20% sampai 30% anak-anaknya mengalami gangguan penyerapan nutrisi kronis karena cacingan. Dalam 20 tahun ke depan, angkatan kerja negara tersebut akan memiliki kapasitas fisik dan kognitif yang tidak optimal. Produktivitas menurun, biaya kesehatan membengkak. Cacingan ini sering disebut neglected tropical diseases atau penyakit tropis yang terabaikan. Kenapa terabaikan? Karena dia tidak membunuh secara dramatis seperti wabah, tapi dia menggerogoti potensi bangsa pelan-pelan. Seperti rayap pada bangunan kayu. Analogi rayap itu pas sekali. Bangunannya terlihat kokoh dari luar, tapi dalamnya keropos. Nah, untuk para orang tua yang mendengarkan ini, mungkin sekarang mereka jadi parno. Aduh, anakku main di mana tadi? Kapan terakhir minum obat? Supaya tidak panik berlebihan, apa langkah konkret yang paling masuk akal untuk dilakukan hari ini juga, selain obat cacing? Pertama, jangan paranoid, tapi waspada. Mulai dari hal sederhana. Kuku. Periksa kuku anak sekarang juga. Kalau ada garis hitam di ujung kuku, itu bukan cuma kotoran. Itu hotel bintang 5 buat telur cacing, potong pendek dan sikat. Kedua, perhatikan celana dalam dan spray. Telur cacing kremi itu ringan dan bisa terbang terbawa udara saat kita mengibaskan spray. Jadi, biasakan mencuci spray dengan air hangat secara rutin. Ketiga, masak daging dan sayuran sampai benar-benar matang. Dan yang paling penting, jadilah contoh. Anak tidak akan mau cuci tangan kalau orang tuanya habis dari taman langsung comot gorengan tanpa cuci tangan. Poin terakhir itu menohok sekali. Kita sering menyuruh anak, tapi kita sendiri lupa bahwa kita juga bisa jadi pembawa atau carrier. Orang dewasa juga bisa cacingan kan? Oh, tentu saja. Dan seringkali orang tualah yang menularkan balik ke anak tanpa sadar. Misalnya, orang tua berkebun, lalu menyiapkan makanan tanpa cuci tangan bersih. Jadi, protokol minum obat cacing itu idealnya bukan cuma buat si anak tapi satu keluarga, serentak, supaya rantai penularannya putus total di dalam rumah itu. Serentak satu keluarga. Itu detail yang sering terlewat. Biasanya cuma anaknya yang dicekoki obat, orang tuanya merasa aman. Padahal cacing tidak diskriminasi umur ya. Tidak sama sekali. Cacing tidak peduli kamu CEO atau balita, selama ada usus yang nyaman dan nutrisi yang lewat, mereka akan menetap. Ini membawa kita ke pemikiran yang lebih dalam. Kita hidup di era teknologi tinggi, AI, perjalanan luar angkasa, tapi musuh terbesar kesehatan anak kita masih makhluk purba yang hidup di tanah. Apakah ini semacam pengingat bahwa manusia tidak akan pernah bisa lepas sepenuhnya dari alam, termasuk sisi gelap alam itu sendiri? Itu pertanyaan filosofis yang bagus. Saya rasa ini pengingat tentang kerendahan hati. Kita bisa membangun gedung pencakar langit. Tapi kalau kita gagal menjaga kebersihan dasar hal yang paling fundamental, kita tetap rentan. Cacingan mengajarkan kita bahwa kesehatan itu bukan cuma soal teknologi canggih, tapi soal disiplin harian yang membosankan. Mencuci tangan itu membosankan, memotong kuku itu sepele,
Tapi justru di dalam rutinitas yang membosankan itulah letak pertahanan hidup kita yang sebenarnya. Kita tidak bisa memisahkan diri dari alam, tapi kita bisa belajar hidup berdampingan dengan cara yang cerdas dan higienis. Kesehatan ada di dalam rutinitas yang membosankan. Itu kalimat yang kuat. Kita sering mencari solusi ajaib, pil super, atau teknologi baru. Padahal jawabannya ada di wastafel dan sabun. Betul. Dan satu lagi, jangan anggap remeh perut buncit pada anak yang kurus. Itu bukan lucu, itu tanda tanya besar. Sebagai orang tua atau pengasuh, kita harus jadi detektif kesehatan buat anak-anak kita. Jangan tunggu sampai prestasi sekolahnya anjlok atau pertumbuhannya berhenti baru kita bertindak. Setuju. Jadi perang melawan cacingan ini sebenarnya adalah perang menyelamatkan potensi masa depan. Setiap nutrisi yang berhasil diserap tubuh anak tanpa dicuri cacing adalah investasi untuk satu neuron di otaknya yang akan melahirkan ide-ide hebat di masa depan. Persis, kita sedang menjaga hak anak untuk tumbuh maksimal. Hak mereka untuk mendapatkan 100% dari apa yang mereka makan. Jangan biarkan ada penumpang gelap yang mengambil jatah masa depan mereka. Luar biasa. Obrolan ini membuka mata banget. Dari cacing yang mikroskopis, kita bicara sampai ke ekonomi negara dan masa depan generasi. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Rasanya saya jadi ingin langsung pulang dan periksa kuku seluruh orang di rumah. Sama-sama, itu langkah awal yang bagus. Ingat, mencegah lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati dampak jangka panjangnya. Baik, para pendengar, itulah diskusi kita hari ini. Mungkin terdengar sederhana, topik tentang cacing. Tapi seperti yang kita bahas, dampaknya bisa meruntuhkan potensi seorang anak. Jangan biarkan tamu tak diundang. Ini tinggal nyaman di tubuh anak-anak kita. Cek kebersihan, rutin minum obat cacing sekeluarga, dan pastikan nutrisi mereka terserap sempurna. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Tetap sehat, tetap waspada. Subscribe Chanel Kami.